Izin dulu. Bisa kau menelpon Rasya dulu? Aku hanya ingin memastikan kalau Rasya tahu aku akan keluar bersamamu ke rumah orang tuanya. Pinta Lucky kepada Sandi dengan harap-harap cemas. Semoga Rasya tidak mengizinkan aku untuk pergi. Aku sedang tidak enak untuk bertemu dengan siapapun. Gumam Lucky di dalam hatinya penuh harap, agar Rasya bisa memberikan jalan keluar untuk masalahnya sekarang. Apa Tuan Muda sudah berangkat bekerja, Nyonya Muda? Tanya Sandi sambil mengernyitkan dahinya. Iya. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadinya Rasya tidak ada di rumah sekarang. Aduh, semoga yang aku katakan betul. Aku tidak enak sekali berbohong padanya. Apalagi dia asisten pribadi Papa Raditya. Yes, maksudku Tuan Raditya. Aku tidak boleh terbiasa memanggilnya Papa. Karena nantinya akan menyakitkan untukku. Seandainya aku sudah harus pergi meninggalkannya. Gumam Lucky di dalam hatinya. Baiklah Nyonya Muda, saya akan mencoba menghubungi Tuan Muda Rasya. Sandi menjawab permintaan Lucky dengan anggukan dan memberikan senyuman di wajahnya, walaupun hatinya merasakan sesuatu yang tidak beres. Pasti ada yang kalian sembunyikan. Juna, kau sudah berhasil melindungi tuanmu. Tapi mulai hari ini, aku akan mencari tahu sendiri untuk kepentingan Tuan Raditya. Aku yakin, Rasya dan Juna menyembunyikan sesuatu tentang hubungan pernikahan Rasya dan Lukianada. Anak-anak ini menyusahkan saja. Gumam Sandi dalam hatinya sambil masih mencoba menelpon Rasa, melalui speaker supaya Lucky mendengarnya. Rasya, ada apa Paman? Sandi, Tuan Muda, sekarang saya sedang ada di rumah Anda, dan saya sedang bersama dengan istri Anda, Nyonya Muda Lukianada. Sesuai dengan perjanjian Anda dengan Nyonya Nada, maka saya datang ke rumah Anda untuk menjemput Nyonya Muda Lukianada untuk berkunjung ke rumah orang tua Anda. Rasya, aku hampir lupa soal itu. Tolong berikan teleponnya kepadanya. Sandi pun langsung memberikan teleponnya kepada Lucky, dan Lucky segera mematikan loudspeaker. Lucky, bagaimana? Aku harus melakukan apa? Rasya, iya, maafkan aku. Tadi malam aku pergi dan tidak menghubungimu sama sekali. Aku benar-benar melupakan kalau kau ada di rumah. Lucky, kau kenapa? Kenapa meringis? Rasya, kepalaku pusing sekali. Aku tidak tahu kenapa. Tapi kepala belakang sakit dan jantungku agak berdetak kencang. Tak perlu memikirkan aku. Kau pergilah ke rumah orang tuaku. Mereka pasti menungguku. Tadi malam kau makan kan di rumah? Lucky, aku makan. Rasya, syukurlah kau belum makan sama sekali kemarin pagi dan siang. Aku sengaja menyiapkan makan malam itu untukmu. Lucky, kau tidak apa-apa? Rasya, aku bebek saja. Tenang saja. Nanti kita ngobrol di rumah. Aku akan menjemputmu nanti sore. Pergilah bersama Paman Sandi. Lucky, baiklah. Kalau begitu aku akan pergi bersamanya. Rasya, hati-hati di jalan. Klik. Rasya mematikan teleponnya. Kemudian memegang kepalanya yang terasa sangat sakit. Kondisi tubuhnya seperti meriang dengan jantung yang berdetak tidak sesuai dengan irama yang seharusnya. Apa aku masuk angin? Sepertinya aku kelelahan. Kasihan sekali kemarin malam dia di rumah sendirian. Tapi untunglah dia sudah makan. Dan apa yang aku pikirkan tadi malam? Berniat untuk memfitnahnya di depan orang tuaku. Yes, aku tidak mungkin melakukan itu. Mendengar bahwa Eyang Rianti jatuh di taman saja mama sampai sakit dan pingsan waktu di kebun apel. Apalagi kalau aku bilang Lucky menggugurkan kandungannya. Sama saja aku membunuh mamaku sendiri. Kenapa dengan otakku? Sakit sekali kepalaku. Sepertinya aku butuh wanita itu untuk memijat kepalaku lagi. Gumam Rasya di dalam hatinya, yang merasakan sakit teramat sangat di kepala belakang, jantung, dan ada rasa mual juga pada lambungnya. Tapi Rasya tetap harus pergi ke kantor walaupun kondisinya kurang baik. Juna, jemput aku di apartemen Audrey. Dan jemput aku 15 menit lagi. Sen.
Rasha mengirimkan pesan pada Juna, lalu bangun dari tempat tidurnya dan bersiap untuk membersihkan diri ke dalam kamar mandi. Klek, Rasha sudah keluar dari kamar mandi hanya 5 menit membersihkan diri, dan kemudian menggunakan lagi pakaiannya untuk berangkat ke kantor. Sampai kapan kau akan tidur, Audrey? Rasha geleng-geleng kepala sambil tersenyum melihat Audrey yang masih pulas tertidur. Audrey, aku harus berangkat ke kantor sekarang. Rasha mencoba untuk membisikkan kalimatnya dengan lembut di telinga Audrey. Kau akan berangkat sekarang? Tanya Audrey yang baru saja bangun dari tidurnya. Rasha mengangguk, tersenyum dan mengecup dahi Audrey. Nanti malam, apa kau akan kesini lagi? Aku belum tahu, Audrey, tapi aku harus ke rumah orang tuaku dulu. Mungkin setelahnya aku akan kesini. Jawab Rasha dengan suaranya yang lemah lembut dan menenangkan hati. Baiklah, aku menunggumu. Aku tidak ingin sendirian, Rasha. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan kalau sendirian. Rasanya aku ketakutan dan, entahlah, aku tidak tahu. Baiklah, kau tenang saja, Audrey. Aku akan menemanimu nanti malam. Hari ini apa rencanamu? Aku akan ke tempat Tante Tia untuk berdiskusi masalah kafeku. Jawab Audrey sambil merubah posisinya dari tiduran menjadi duduk. Ya sudah kalau begitu. Aku pamit dulu ya. Rasha lalu mengecup dahi Audrey, dan kemudian keluar dari kamar Audrey menuju ke pintu luar apartemen Audrey, di mana Juna sudah ada di depan sana. Klek. Selamat pagi, Tuan Muda. Sapa Juna dengan senyuman. Apa dia memakan makanannya tadi malam? Tanya Rasha saat mereka sedang menunggu lift. Ting. Tidak, Tuan Muda. Jawab Juna sambil melangkah masuk ke dalam lift. Hah? Apa? Rasha langsung membalikkan badannya menatap Juna yang ada di belakangnya. Dia mengatakan padaku kalau dia memakannya. Jawab Rasha pada akhirnya tak senang. Mungkin Nyonya Muda hanya ingin menyenangkan hati Anda, Tuan Muda. Tadi malam setelah Anda pergi, beliau terlihat sangat sedih dan mungkin tidak berselera untuk makan, sehingga langsung pergi ke kamarnya. Jawab Juna sambil memberikan handphonenya dan menunjukkan apa saja yang dilakukan Lucky. Rumah itu sudah dipasang CCTV di setiap sudutnya, kecuali kamar Lucky dan kamar Rasha. Ting. Tuan Muda, kita sudah sampai di lantai dasar dan harus keluar dari lift. Juna mengingatkan Rasha yang masih saja matanya menatap layar handphonenya ketika lift sudah terbuka. Jawab Rasha yang tidak enak pada Juna, dan berusaha untuk menutupi rasa malunya yang terlalu fokus pada video di handphone Juna. Kosongkan jadwalku nanti sore. Aku harus menjemputnya ke rumah orang tuaku. Rasha bicara sambil memberikan handphonenya kepada Juna. Apa benar yang dikatakan Juna kalau dia tidak mau memakan makanannya karena aku pergi? Aku memang tadi malam tidak berniat untuk menginap di tempat Audrey. Aku hanya ingin mengantarnya pulang dan kemudian kembali lagi ke rumah. Tapi entah kenapa, rasanya aku tidak tahan lagi melihat tubuhnya, dan aku sangat tergoda olehnya. Hati kecil Rasha sangat khawatir kepada Lucky yang belum makan dari kemarin, tapi Rasha mencoba untuk menutupinya karena malu. Tak ingin Juna tahu perasaannya. Klek. Baik, Tuan Muda. Jawab Juna sambil membuka pintu mobil Rasha dan menutupnya kembali setelah Rasha masuk.